Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika rasulika. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di mana pada kesempatan saat ini kita semua dengan atas kehendak Allah bisa bertemu muka di dalam suatu majelis. Mudah-mudahan apa yang telah ditakdirkan Allah kepada kita semua yang pada hadir ini, juga kepada saudara-saudaraku seiman semuslim yang di luar sana yang dirahmati Allah, menjadilah suatu kegiatan di pada saat ini dengan penuh ridha Allah dan penuh dengan rahmat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua dalam kenikmatan iman dan Islam. Dengan adanya nikmat suatu iman dan Islam yang terwujud di dalam suatu perilaku kita, menunjukkan suatu ihsan, bisanya kita mencapai titik muamalah yang khair atau yang baik. Semestinya kita selalu mengikuti akan menjadi apa yang ditauladankan oleh Nabi kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau junjungan kita Rasulullah yang selalu mengajak kepada umatnya dari jalan yang gelap menuju kepada jalan yang terang, dengan ajaran-ajaran syariahnya, ajaran-ajaran kemakrifatannya secara dohir dan batin. Mudah-mudahan atas kita selalu beritibak mengikuti akan sunnah Rasulullah, yang pada harapan kita semua Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang di luar sana, mudah-mudahan kita selalu tercurahkan dengan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Bapak Ibu, kalau kita meneliti di dalam kesemuanya hamba-hamba Allah yang selalu diberikan suatu kesempatan di dalam mengarungi samudra kehidupan ini, pasti di antara satu dan lainnya cara untuk menerjemahkan dalam perjalanan hidupnya pasti ada satu dan lainnya berbeda. Kadangkala ada yang berjalan dengan lurus dan kadangkala berjalan ke arah yang bengkok. Tapi pada tuntutannya sebenarnya, kalau sebagai hamba Allah yang mukhlis, yang ikhlas, tentunya menunjukkan sikap dan sifat di dalam diri, dalam penghambaan kepada Allah
dalam arti ketakwaan. Disitulah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku rahimakumullah, bahwa Allah telah memberikan satu sodoran janji bagi hamba Allah yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa Bapak Ibu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada hambanya salah satu bentuk kemuliaan yang ada di dunia dan juga di akhirat. Ini bagi hamba-hamba Allah yang selalu patuh akan mengikuti atas perintahnya dan selalu dia menjauhi akan larangannya. Jaminan kata Allah menyampaikan janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa, di antaranya yang akan diperolehnya di dunia seumpamanya Bapak Ibu apa? Yaitu satu salah bentuk, yaitu wujud suatu keberkahan. Jadi orang yang bertakwa benar-benar secara lahir dan batin hanya dia mengikuti akan ajaran agama Allah yang telah dilakukan, telah ditauladankan oleh Rasulullah. Di situ terletaklah di dalam diri kita, kata Allah, hamba-hambaku akan aku berikan keberkahan atau akan aku mudahkan dari semua urusannya. Nah ini enak Bu. Jadi umpamanya aneh sama ente, antum nih kalau memang benar-benar takwa pada Allah, nah ini banyak sekali karena Allah mengatakan seperti itu Bu ya. Jadi kita mudah dimuliakan, satu diangkat derajat kita, kedua dimudahkan di segala urusan ya, mungkin di dalam kita, mungkin suami kita dalam bekerja seharian di situ sangat ada kekurangan ataupun dalam keadaan sempit, ya Allah memberikan kemudahan kalau memang kita benar-benar bertakwa kepadanya. Tapi sebaliknya kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, ya apa boleh buat yang terjadi, karena Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah adalah kuasa di atas segala hal, di muka bumi, di naungan atap langit, di bawahnya semua dalam urusan Allah Subhanahu yang mengaturnya. Disitulah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari semua urusannya dan yang selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap perjalanan kita semua untuk mengarungi dalam kehidupan ini. Dan kadang kala pun kita tak mengerti, diberikan suatu karunia dari Allah yang tidak kita sama ketahui. Disinilah dimudahkan. Contoh aja dah, kadang kala kita ini anak kita ataupun dari pihak keluarga kita tahu-tahu ada orang lain, teman lama deh datang ke rumah, assalamualaikum. Nah kita tidak tahu dia bawa apa-apa, terus tahu anak kita dikasih duit, ya tajir, ya dikasih tajir nih. Tuh dia kita padahal pada hari itu tidak mengerti dan tidak ada di dalam benak hati ataupun akal pikiran ini bahwa teman atau saudara kita datang ke rumah.
Karena dengan wujudnya ketakwaan kita kepada Allah, akhirnya Allah memudahkan salah satu bentuk wujud rezeki yang kadang-kala kita tidak disangka-sangka. Sesuai yang dicantumkan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Disitulah Bapak Ibu sangat mulianya Allah, sangat sifat rahmin Allah, belas kasihnya kepada hambanya semua yang bertakwa. Kata inilah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, bila hambaku benar-benar mengabdikan kepadaku, akulah yang akan mengurusnya, akulah yang akan memberikan suatu balasan. Jadi di situ konteksnya, kita sebagai hamba Allah, marilah kita bersama-sama mengembalikan citra kita sebagai hamba Allah, manusia yang sempurna dengan zahir dan batin ini, kita buktikan pengabdian kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dengan adanya ayat tadi bahwa Allah telah membukakan jalan keluar bagi kita semua, di situ Allah pun sebutkan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidahum syai'a, kata Allah. Dan jika kalian bersabar, hai hambaku, dan engkau tetap istiqomah bertakwa kepadaku, maka di situ tipu daya dari orang yang mau jahil kepada kamu, mau mendolimi kepada kamu, mau menganiaya kepada kamu, pasti dia akan aku gagalkan. Itu manusia. Lah kalau yang nggak kelihatan ini namanya demit, bahasanya orang Jawa, Bu, ya. Bahasa orang Jawa demit, kalau bahasa Indonesianya ini bangsa jin, bangsa syaitan. Itu tidak bisa. Kenapa? Tipu daya mereka tidak akan bisa menyusahkan atau memberikan, memudaratkan kepada kita sedikit pun. Inilah wujud perlindungan Allah. Tapi kalau kita lari dari jalan aturan-aturan Allah atas perintahnya, kita melarikan ingkar kepada Allah, maka di situ kita akan menghadapi bermacam-macam, beribu-ribu kendala yang harus kita hadapi. Maka kita terjadi fenomena di dalam perjalanan mengarungi hidup ini, kok hidup sering dicoba dengan Allah, selalu diberikan begini, akhirnya Allah yang disalahkan. Tidakkah kita merevisi, kita mengevaluasi, melihat di dalam mana posisi kita, kedudukan kita kalau ingin tahu di hadapan Allah? Benarkah kita selalu mendekat kepada Allah, takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya kita lari ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Di sini, Bu, ya. Makanya ayo kita bangun jiwa kita, bangun hati kita, selalu mengingat akan Allah dan selalu bersandar kepada Allah dalam wujud takwa Allah. Ini suatu bukti bahwa Allah, Bapak Ibu, memberi pertolongan kepada semua hambanya yang benar-benar takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih, dengan yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ambil kalimat takwa, maaf Bapak Ibu ya, ini sekedar kami paparkan. Semoga dalam pertemuan ini benar-benar kita selalu mendapatkan
tambahan ilmu yang bermanfaat dan bermaslahat. Dalam arti takwa, kalau kita pelajari dengan ilmu huruf, ada huruf tak satu, ada huruf of, ada huruf waw, jadi tiga. Jadi asal kalimat bahasa Arab ini pasti tiga. Maka di situ ada kalimat tambahan di depan dan di belakang. Ya, bakal bertakwalah, macam seperti itu. Akhirnya di situ konteksnya ada tiga. Tak, of, wow. Apa yang dimaksud itu? Kalau kita mencoba untuk mendefinisikan arti takwa meliputi dari tiga unsur huruf tadi. Satu, yang tak adalah menunjukkan hamba Allah yang benar-benar dia meletakkan posisinya di dalam sifat tawadhu. Apa itu sifat tawadhu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku? Adalah sifat yang rendah hati. Jadi ini arti daripada tawadhu adalah menunjukkan sikap kepribadian kita. Ya. Kepribadian ini kita semua kalau sudah tertanamkan sifat tawadhu, pasti kita tidak membanggakan suatu apapun di dalam diri kita, dan juga bisa menghalau dari bisik-bisikan syaitan yang selalu mengincar kepada kita, diajak kepada jalan yang salah. Kalau kita tanamkan sifat tawadhu di hadapan Allah, di hadapan sesama hamba Allah, pasti orang di sekeliling kita akan merasa damai dan nyaman, juga akan senang. Karena kita tidak punya rasa sombong. Sebaliknya kalau kita sombong, ya tetangga kita aja udah males dah. Orangnya begitu aja, omongannya tinggi. Nah ini jadi berapi nantinya. Ya, kalau kita ini sifatnya sombong, tapi kalau sifat rendah hati, kita di pasar, ya kita pasti baik, tata krama, sopan santun, ya, dengan ucapan yang lemah lembut. Mungkin lagi mancing ketemu temen, ya enak, nggak cerita ini dan itu, dia diam. Bagaimana mas kabarnya? Alhamdulillah atas pertolongan Allah sama sehat. Kan enak toh. Nggak datang-datang, bagaimana mas mobil saya 9, rumah saya gedung tingkat 4. Wah ya temen kak ente nanti ya, wah sombong banget lu, macam segitu aja udah. Nah ini jangan sampai. Tapi kalau di hati kita sudah sebagai hamba Allah yang benar-benar takwa, dalam artian kata takwa adalah tawadhu, tanamkanlah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sifat itu di dalam jiwa, di dalam rasa kita. Insya Allah di situ, di sekeliling kita, di keluarga kita, semua akan selalu dengan pandangan yang baik kepada kita. Itu yang pertama adalah tak tadi. Kedua disambung dengan kalimat sifat qanaah. Qaf wau Bu ya. Qaf ada titiknya 2, itu qanaah. Dalam arti qanaah apa? Pengertiannya adalah sikap rela, menerima dan merasa cukup. Nah, padahal tabiatnya manusia ini bagaimana? Tabiatnya merasa kurang ya. Umpama gaji satu hari kita sebagai umpama clearing service dah, di situ 1 bulan dikasih 2 juta deh, terus ditawari di situ, kamu bersihin bagian tempat toilet saya 4 juta, pasti pindah. Terus ada lagi dia marbot masjid, cuma dia itu dikasih hanya seberapa untuk beli sabun untuk cuci, daripada pakaian dan sarungnya dikasih 500.000 dah. Wah di situ ditawari nih, kamu mau ndak 6 juta? Wah dia bingung. Ini sifat manusia, punya satu istilahnya motor, kepingin yang lain.
Punya mobil satu, kepingin yang lain. Juga jangankan itu, istri aja juga begitu. Punya satu, kepingin tambah yang lain. Jadi tabiatnya manusia. Loh kalau macam itu bagaimana akhirnya? Coba kita sadari di dalam diri kita masing-masing, ya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Cobalah ini kita renungi, kita tafakuri, benar apa enggak? Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Di situ letaknya. Makanya dari isi itu Bapak Ibu, yang nomor 2 adalah sifat qanaat. Tadi adalah sikap rela, sikap menerima dan merasa cukup dengan apa yang pemberian Allah. Kita selalu mensyukurinya, tidak merasa keluh kesah di dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi takdir Allah, kalau memang kita benar-benar takwa. Dan yang ketiga adalah di situ ada huruf waw yang artinya wiqayah. Apa Bapak Ibu dan saudaraku? Wiqayah itu adalah sikap yang bisa memelihara diri atau menjaga diri dari berbagai hal, dari kehidupan yang tidak baik, perbuatan atau perilaku kita yang membawa ke perbuatan yang melanggar. Nah, ini adalah wiqayah. Jadi di situ letaknya, ada sifat tawadhu harus kita tanamkan, ada sifat qanaah harus rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang kita punyai, dan yang ketiga harus bisa sikap memelihara diri. Tapi 3 konsep ini Bu, ada yang lebih baik, harus ditutup. 3 komponen ini tidak bisa akan menjadi wujud aksanu amalan, yaitu peramalan ataupun bagusnya suatu amal bila mana tidak ditutup dengan kata istiqomah. Di sini letaknya. Jadi tawadhu, qanaah, wiqayah yang sudah ditanamkan di diri kita baru bisa terlaksana, baru bisa menerjemahkan dengan baik. Di situ kita dengan cara mudawamah atau melanggengkan atau terus menerus mujahadah, perjuangan yang sangat dengan ekstra, yaitu mengistiqomahkan dari 3 sifat ini di dalam diri kita. Insya Allah Bapak Ibu, di situ kalau kita benar-benar tanamkan ke jiwa kita, Allah sangat menghargai. Disitulah akan diangkat derajatnya sebagai manusia. Makanya di situ diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sudah para rasul, para nabi, para wali, para alim, para ulama selalu dia diajarkan dengan ilmu-ilmu Allah, karena mandat untuk menyampaikan walaupun itu 1 ayat. Nah, ini harus kita tugasnya ya Bu. Ya Bapak-bapak, sebegitulah. Makanya jangan kalau belajar mengkaji di mana aja, sampaikan kepada saudara kita, walaupun itu hanya sekedar 1 ayat, ya, tapi dengan cara yang baik. Dan kita tidak boleh merasa benar sendiri. Kalau bila kita ini merasa benar sendiri, berarti kita ujub. Ya, merasa benar sendiri tidak boleh. Tapi yang benar itu bila mana terjadi khilafiyah, perbedaan di antara saudara kita, ya sesama muslim, barulah kita rujukan kepada alam Allah di Al-Quran. Nah, kalau itu sebagai panduannya, insya Allah semua umat muslim, semua saudara-saudara kita sesama muslim, sebagai hamba-hamba Allah, pasti akan menemukan kedamaian yang hakiki, karena kembali kepada Al-Quran dan mengikuti akan ajaran sunnah Rasul. Di sini Bapak Ibu, begitu tingginya nilainya
suatu aturan-aturan yang telah diberikan kepada manusia sebagai hamba Allah. Di situ barulah merasakan bagaimana mengarungi kehidupan ini bila sudah tertanam jiwa-jiwa ketawaduan, jiwa qanaah dan jiwa wiqayah, serta dibalut dengan keistiqomahan. Disitulah maka terwujud bekti atau pengabdian dalam arti takwa. Dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang hadir di Padepokan Budaya Luhur, juga saudara-saudaraku seiman semuslim yang kami cintai di luar sana, bila mana Anda selalu mengikuti akan tayangan Bageng ini, bila mana ada kekurangan kekilapan Bageng, tolong kasih ya saran dan masukan untuk diri pribadi Bageng. Bageng sangat mengucapkan terima kasih. Bila mana ini benar datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bila ini masih ada salahnya tutur kata atau pengajian saat ini, pemaparan saat ini menunjukkan karena dhaifnya, kotornya nafsu Bageng sendiri. Demikian Bapak Ibu, tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah mudah-mudahan kajian saat ini menjadikan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Akhiru kalam idina siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki Padepokan Budaya Luhur.